Bosku, ajari saya langkah-langkah untuk memformat garis tabel. Oke, saya dengan senang hati akan sharing ke teman-teman tentang dunia Microsoft Word. Oke, teman-teman sekalian, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, sebelum kita masuk ke bagian materinya, kita akan intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, untuk mempelajari Microsoft Word ini silahkan siapkan secangkir kopi atau cemilan karena ini butuh konsentrasi. Sebelum kalian atau teman-teman memulai, pastikan ketika mengikuti materi ini di tengah jalan perut tidak keroncongan. Oke ya. Baik teman-teman sekalian, silakan masuk ke bagian Microsoft Word teman-teman sekalian. Saya di sini juga akan membuka, jadi kita bisa belajar bareng-bareng tentang Microsoft Word. Nah, fokus kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita menformat garis yang ada di tabel. Jika sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana caranya kita menyisipkan baris dan kolom, kemudian kita sudah belajar tentang manfaat apa saja sih kalau misal kita sudah kalau kita menggunakan tabel di dalam dokumen kita atau ketika kita akan menampilkan data kepada pembaca dengan menggunakan tabel, apa manfaatnya? Ini sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk menformat garisnya ya. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu teman-teman. Saya juga di sini akan buka juga ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Ya, seperti ini aja dulu. Nah, oke, kita akan belajar tentang modifikasi tabel tapi dari sisi garis yang ada di tabel tersebut. Nah, kita akan mulai dari mana ya? Dari icon yang sudah ada di sini aja dulu ya. Yang sudah ada ini fungsinya apa sih teman-teman? Ini sebenarnya segini ya. Kalau kita bandingkan antara Microsoft Word kemudian Microsoft Excel, ketika teman-teman menggunakan Microsoft Excel ini kan sudah dalam bentuk tabel-tabel ya. Kemudian ketika teman-teman sudah typing di sana, kemudian akan printing, nah kalau tidak diatur garisnya itu tidak akan muncul teman-teman. Nah, teman-teman harus membutuhkan atau melakukan kegiatan untuk menampilkan garisnya. Berbeda halnya ketika teman-teman ini menggunakan Microsoft Word. Jadi ketika teman-teman insert tabel ya, secara otomatis kalau tidak teman-teman rubah garisnya itu secara default itu akan muncul tanpa teman-teman rubah garisnya. Nah, bisa dilihat dengan mata teman-teman, bisa dikenali oleh printer dan kemudian muncul garisnya ketika kita melakukan printing. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang di Microsoft Word ini kita butuh modifikasi dari garisnya. Kadang-kadang dihilangkan, kadang-kadang ditambahin misal diperjelas garisnya. Nah, itu sebagian dibutuhkan tergantung kebutuhan kita sih sebenarnya. Oke, kita akan coba untuk menghilangkan garis yang ada di sini ya teman-teman. Ini kan sebenarnya kan 2 sel ya. Kemudian saya pengen garis yang ada di tengah-tengah ini hilang gitu. Jadi tidak kelihatan baik oleh mata kita ataupun oleh printing ketika kita lakukan printing dokumen nantinya. Nah, caranya kita memulai dari sini teman-teman, kita klik. Nah, kemudian ya saya akan coba aktifkan dulu terlebih dahulu, bukan di highlight seperti ini. Saya aktif di sel pertama, kolom pertama. Kemudian saya akan menghilangkan. Caranya seperti apa? Karena posisi saya ada di bagian sini ya. Ada di bagian atas, maka garis yang akan saya hilangkan itu ada di bagian
bawah. Nah, di sini dinamakan dengan button, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik, nah garisnya akan hilang. Ini kenapa ada garis-garis? Oh, sebentar. Saya coba perbaiki dulu ya. Nah, udah saya perbaiki teman-teman biar nanti teman-teman nggak bingung ya. Jadi kita balik lagi. Saya ada aktif di bagian kolom pertama, baris pertama. Nah, saya akan menghilangkan garis yang ada di bawahnya. Caranya adalah kita masuk ke bagian icon ini, kemudian garisnya tadi berarti ada di bagian button atau di bagian bawah. Teman-teman bisa klik di sini. Ketika diklik, nah garis tadi itu jadi hilang. Apakah sel ini menjadi satu? Bukan. Ini bukan langkah untuk menggabungkan sebuah sel, tapi hanya menghilangkan garisnya saja. Buktinya apa? Kalau kita berpindah seperti ini, nah ini masih bisa aktif nih teman-teman dua-duanya. Berbeda halnya kalau kita merge atau gabungkan seperti kemarin, itu kita tidak bisa pindah seperti ini. Hanya ada klip-klipnya, hanya ada di tengah-tengah atau pokoknya hanya ada di satu sel ini, tidak bisa berpindah seperti ini. Nah, itu adalah langkahnya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika kita akan oh iya, tadi saya kan posisi ini di bagian bawahnya ya. Jadi gini teman-teman, tergantung dari posisi kursor kalian. Kalau ini berarti ada di bagian bawah. Tapi kalau misalnya saya pindah seperti ini, kemudian saya pengen memunculkan lagi garisnya, berarti nanti jangan di bagian button ya, tapi di bagian atasnya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu di bagian button lagi, nah dia akan nambah hilang lagi gitu kan. Nah, makanya harus perhatikan posisi kursornya. Nah, posisi kursor itu ada di sini, berarti garis yang hilang tadi ada di bagian atasnya. Jadi ada di bagian top bordernya. Nah, seperti ini ya. Jadi perhatikan di mana kursor itu aktif ya. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentang menghilangkan garis. Nah, teman-teman di sini sebenarnya banyak ya, ada banyak pilihan. Teman-teman silakan explore terlebih dahulu. Ini tugasnya jangan saya bahas satu-satu kelamaan. Silakan teman-teman explore. Basicnya sudah saya berikan tadi. Kemudian silakan teman-teman explore sendiri. Kalau misalnya menemukan kendala, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke? Nah, kita bergerak ke bawah. Ini silakan teman-teman explore ya. Kemudian kita masuk coba ke bagian border and shading. Border and shading ya. Kemudian teman-teman kita akan masuk ke saya gini, saya pengen bagian yang saya highlight ini memiliki garis yang berbeda. Ini tergantung nanti teman-teman penyajian datanya, tapi kadang-kadang ketika saya menampilkan data ke dalam dokumen, kadang-kadang hal ini perlu. Saya pengen memperjelas di bagian bawah, paling bawah, ini saya mau kasih garisnya itu double. Gimana caranya? Kita masuk ke bagian icon ini, kemudian masuk ke bagian border and shading. Stop. Perhatikan kursornya tadi, ya. Yang langkah pertama tadi itu tidak saya highlight, hanya klip-klip aja. Nah, sekarang teman-teman, yang paling bawah ya, yang bagian bawah ini saya highlight atau saya sorot seperti ini. Baru masuk ke bagian icon ini, masuk ke bagian border and shading. Nah, setelah masuk, seperti di awal, saya pengen garisnya itu double karena menandakan penekanan. Misal, katakanlah saya lagi memberikan catatan omset, kemudian di bagian bawah itu adalah jumlahnya. Nah, biasanya kan ada penekanan tuh teman-teman. Nah, maka saya akan gunakan garisnya itu double. Contohnya saya pakai yang ini deh. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah kita klik, kemudian kita oke. Nah, di bagian bawah ini berarti barisnya itu akan berubah menjadi double.
kalau misal kita besarkan seperti ini ya. Nah, kelihatan bedanya teman-teman ya. Kelihatan bedanya antara yang tadi saya highlight ini dengan yang di atasnya ini. Ada bedanya ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk memformat garis yang ada di tabel. Nah, saya cukupkan video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir di Pembelajar TV Channel dan belajar bareng saya di channel ini tentang Microsoft Word. Semoga ilmu ini bermanfaat dan seperti biasa, jangan biarkan ilmu ini berhenti di teman-teman. Silahkan sebarkan video ini. Semoga teman-teman kita yang lain yang sedang belajar Microsoft Word bisa merasakan manfaat dari video ini melalui perantara teman-teman. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.